Kali ini saya ada di depan meja kerja saya yang sederhana ini. Ada laptop, ada kipas angin kecil karena saya tidak tahan lama dengan AC, jadi saya biasa pakai kipas angin. Di belakang saya ada lemari buku dan kitab yang biasa saya baca-baca dan saya pelajari. Alhamdulillah saya sehat walafiat pada malam hari ini. Kembali saya ingin menawarkan diri untuk menyampaikan solusi yang saya kira cukup baik untuk penyelesaian kasus Ustadz Yusuf Mansur. Jadi saya lihat di beberapa kesempatan itu Ustadz Yusuf Mansur mendatangi para donatur atau mungkin para investor dan mengembalikan ya silaturahim dan mengembalikan dana mereka. Cuma ini barangkali tidak memenuhi harapan dari para investor, para netizen dan lain-lain ya. Jadi harapannya itu Yusuf Mansur itu mengadakan sebuah forum, kemudian dimediasi oleh orang yang alim atau tokoh begitu, sehingga transparansi dan juga didokumentasikan terlihat oleh publik yang luas. Kalau modelnya silaturahim begitu, itu kan terkesan tidak ada mediatornya ya, tidak ada penengahnya. Jadi ada kesan pencitraan. Nah, ini ada kesan buruk juga di para netizen ini, sehingga tidak memenuhi harapan dari publik. Yang diharapkan itu kan ada sebuah forum begitu kan. Kemudian di sana ada saksinya, didokumentasikan. Kemudian Yusuf Mansur mengembalikan dana investasi untuk sekian orang atau memberikan uang sedekah kepada sejumlah orang yang dulu pernah bersedekah kepada dia. Itu yang diharapkan kan seperti itu. Yang mudah-mudahan tetap saya berpositif thinking kepada beliau, tetap punya inisiatif untuk mengembalikan dana-dana mereka lah gitu ya. Cuma ini caranya yang perlu dipecahkan, caranya yang belum memenuhi harapan dari publik. Nah, saya sendiri insya Allah ini kalau dibutuhkan nih sambil menunggu orang alim ya atau tokoh begitu, saya menawarkan dirilah untuk membantu Ustadz Yusuf Mansur mengembalikan dana investor, dana para investor. Itu gimana caranya? Misalnya saya jadi seorang mediator atau sebagai saksi atau sebagai distributor gitu. Jadi Ustadz Yusuf Mansur menyerahkan dananya, kemudian saya termasuk yang menyalurkan dana sedekah itu atau pengembalian dana investasi itu misalnya gitu. Jadi saya nyiapkan dirilah karena ini para tokoh negeri ini, para alim ulama kok belum muncul ya. Ini yang jadi mungkin salah satu tantangan ya bagi kita ini, bagi kaum muslimin lah, bagi Ustadz Yusuf Mansur dan kita yang concern di ngurusi ini nih ya, yang komen-komen ngurusi bagaimana kasus Ustadz Yusuf Mansur ini bisa selesai gitu. Nah, kemudian apa yang menggerakkan saya untuk menawarkan diri membantu Ustadz Yusuf Mansur ya? Ya saya tergerak oleh surat Al-Maidah ayat 2 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, 'alal birri wat taqwa ya. Dan jangan tolong menolong kalian 'alal itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan. Nah, saya dalam konteks ini memang ingin membantu karena saya menangkap tetap Ustadz Yusuf Mansur itu punya inisiatif untuk mengembalikan dana para investor dan juga ingin bersedekah kepada orang-orang yang dulu mungkin bersedekah lewat dia. Itu saya menangkap inisiatif itu atau keinginan itu ada lah. Jadi tidak murni pencitraan ya. Kalaupun ada itu ya mungkin sah-sah saja lah beliau melakukan pencitraan untuk mengkanter misalnya orang-orang yang atau pihak-pihak yang dalam tanda petik menyerang dia itu. Tapi sebenarnya memang yang dikehendaki memang bukan seperti itu ya. Memang jadi kesan pencitraan ini memang tetap ada meskipun saya yakin Ustadz Yusuf Mansur tidak sekedar pencitraan lah, tapi ada niat-niat yang baik begitu. Nah, kembali saya menawarkan diri ke timnya Ustadz Yusuf Mansur untuk membantu bagaimana dana itu bisa sampai kepada para investor,
dana mereka itu, dan juga bersedekah kepada orang-orang yang hari ini sangat membutuhkan, yang dulu mereka setengah sadar ya, atau mungkin tidak sadar gitu ya, menyedekahkan harta bendanya melalui atau via Ustadz Yusuf Mansur di forum-forum spontanitas, di forum-forum pengajian beliau. Nah, berdasarkan ayat itu kita tergerak, saya tergerak untuk membantu niat baik Ustadz Yusuf Mansur, ketemu dengan para investor itu ya kan. Kelihatannya kan beliau agak kesulitan, ini siapa yang mau dimintai tolong gitu ya, karena mungkin tokoh belum muncul, belum menawarkan diri, sementara desakan publik, desakan umat juga kelihatannya makin gencar itu. Jadi channel-channel yang mengusung atau mengungkap atau menjadi saluran orang-orang yang dulu investasi ke beliau dan juga bersedekah kepada beliau itu semakin tumbuh, sehingga suasana di medsos itu semakin menggelora ya, semakin menggurita dari waktu ke waktu, dan para netizen semakin banyak itu, para subscribernya, kemudian yang komen juga di banyak channel semakin banyak ya. Nah, dengan penawaran ini saya tidak punya maksud negatif ya, tetap saya selaku akademisi ya, dan juga saya dai gitu. Jadi saya biasa berdakwah menurut kemampuan saya ya, orang kampung lah gitu ya. Kalau di kampus ya kepada para mahasiswa gitu. Jadi saya ingin kebaikan itu ada pada kita semua. Ini jelas ada kemungkaran ya, meskipun masih kasih tanda petik kemungkaran ini, tetapi ini sesuatu yang harus diselesaikan begitu, karena menyangkut ribuan orang kaum muslimin. Sementara di sisi lain ada pihak yang terus mengangkat isu ini, dan sejauh yang saya amati terkadang beberapa item, beberapa poin juga agak melenceng ya. Jadi bukan sekedar mengungkap kasus ini, tapi juga sudah menyerang kepribadian atau hal-hal lain dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ini bukan saja salah mereka, saya kira tetap semuanya dalam pihak yang salah lah. Kalau Ustadz Yusuf Mansur lambat-lambat merespon ini mungkin tidak akan berhenti ya, akan terus mengalir gitu, dan akan terjadi pembongkaran ya, atau pengorekan aib-aib pribadi itu malah yang tidak kita hendaki ya. Kalau misalnya Ustadz Yusuf Mansur sudah punya inisiatif positif seperti yang saya ungkapkan barusan, kemudian kesulitan mencari orang, coba saya menawarkan diri, dan saya kira yang lain juga banyaklah yang mau membantu ya, untuk menjadi mediator, untuk mempertemukan misalnya antara pihak atau tim Ustadz Yusuf Mansur dengan para investor atau dengan orang-orang yang dulu bersedekah. Itu datanya kalau saya buka channel-channel di YouTube banyak tuh ya yang sudah mau minta tanggapan atau mewawancarai orang-orang yang dulu memang terlibat dalam aktivitas investasi dan sedekah ini. Jadi gampang lah saya kira ya mendatangi para investor itu. Jadi tidak sulit begitu. Nah, harapan saya apa yang saya ungkapkan ini mendapat respon dari Ustadz Yusuf Mansur dan tim. Mungkin sepulang dari Mesir ini, karena saat ini kan posisinya sedang di Mesir ya. Saya lihat di di videonya itu ya, di YouTube-nya itu. Jadi ya mudah-mudahan tidak terlambat, dan mudah-mudahan segera direspon oleh teman-teman yang satu tim dengan Ustadz Yusuf Mansur ya. Ini harapan saya.